Ekonomi Islam versus kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme dan komunisme paling sering dipandang sebagai filosofi yang berlawanan. Konsepsi ini meresap melalui banyak teori ekonomi, dari pendiri masing-masing aliran pemikiran ini, hingga orang-orang sezamannya. Tidak dapat disangkal, ada perbedaan yang mencolok. Berkenaan dengan kapitalisme misalnya, pemilik faktor-faktor produksi, barang modal, sumber daya alam, tenaga kerja, dan lain-lain, sebagian besar adalah entitas swasta, sedangkan dalam kasus komunisme, pemiliknya adalah negara. Perbedaan penting lainnya adalah bahwa kapitalisme dapat lebih bermanfaat bagi individu sambil mengabaikan kebaikan kolektif, yang mengakibatkan ketidaksetaraan besar-besaran. Sebaliknya, mantra komunisme adalah untuk melayani semua orang tanpa benar-benar menghargai jumlah kerja seseorang. Dengan kata lain, kapitalisme didasarkan pada survival of the fittest, tetapi komunisme mengabaikan konsep kebugaran sepenuhnya. Oleh karena itu keduanya tidak seimbang. Namun, ada krisis yang lebih penting di jantung kedua sistem. Tak satu pun dari mereka telah memahami manusia secara keseluruhan. Manusia memiliki kebutuhan fisik, moral dan spiritual. Secara historis, teologi telah berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan, tetapi sejak ditinggalkan secara luas, tidak ada bidang studi yang berusaha memahami kondisi manusia secara keseluruhan. Ekonomi modern telah menolak banyak aspek ini dan, perlahan tapi pasti, telah membangun teologinya sendiri, di mana penyembahan pasar lebih diutamakan daripada penyembahan kepada Tuhan. Ketika gerakan keagamaan berusaha menyebarkan ajarannya, baik kapitalisme maupun komunisme secara historis memiliki karakter global dan total. Tetapi alih-alih menyebarkan pesan spiritual, mereka telah berusaha untuk menundukkan seluruh keberadaan manusia pada domain komodifikasi dan kepemilikan pribadi. Dalam kasus Soviet, kepemilikan pribadi terkonsentrasi di tangan elit Uni Soviet, dengan ilusi kepemilikan kolektif yang mengintai di bawahnya. Mereka berusaha menjajah dunia dengan keganasan yang hanya bisa ditandingi oleh saingan mereka. Adapun kaum kapitalis, perang suci kapital dan momentum penaklukannya justru terdiri dari gagasan bahwa segala sesuatu dapat dan harus menjadi objek pasar. Melalui proses ini, logika kapitalisme cenderung menggeneralisasi hukum pasar ke semua lapisan masyarakat. Akibatnya, keragaman budaya, pandangan dunia keagamaan, dan diri, spiritual, hancur, atau dipandang tidak perlu bagi prinsip utama materialisme dan konsumerisme. Kapitalisme adalah filosofi individualistis yang berpusat pada akumulasi keuntungan pribadi. Logika pasar ekonomi modern ini dapat dilihat dengan jelas dalam metriknya. Salah satu metrik yang paling kuat dan materialistis secara fundamental saat ini adalah produk domestik bruto. PDB seharusnya menjadi ukuran-ukuran dan kesehatan dan ekonomi suatu negara selama periode waktu tertentu. Tapi itu sangat bermasalah. Ini benar-benar mengaburkan pengalaman manusia di balik angka-angka, tidak memberikan rasa ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mendasarinya. Termasuk di dalamnya kejahatan-kejahatan seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan prostitusi, keduanya tidak dapat dipisahkan dengan perusakan nyawa, perdagangan manusia, dan kemerosotan jiwa spiritual. Pengambilan risiko di sektor keuangan juga termasuk dalam angka ini, meskipun efeknya parasit dan destabilisasi pada ekonomi real. Ini semua merupakan gejala masyarakat yang hanya peduli pada garis bawah dan bukan manusia di atas garis itu. Ia tidak memedulikan pencipta, dan karena itu mengabaikan ciptaan. Tanpa kepercayaan kepada Tuhan, kepedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan orang lain adalah mengagumkan, tetapi opsional. Dengan kepercayaan yang nyata kepada Tuhan, tidak dapat dihindari, dengan cara yang sama yang wajar untuk melihat anak-anak lain dari orang tua Anda sebagai saudara dan kerabat. Ini bukan hanya teori. Agama, tidak seperti ekonomi kontemporer, berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan fisik dan spiritual umat manusia. Prinsip-prinsip ekonominya dibangun di atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Moralitas, spiritualitas, dan ekonomi telah diintegrasikan ke dalam satu kerangka. Beberapa contoh dapat menjelaskan hal ini. Salah satu kritik agama terhadap komunisme adalah bahwa komunisme tidak memungkinkan orang memperoleh penghasilan yang adil setelah bekerja keras. Dengan demikian, mereka dibatasi dari mengumpulkan keuntungan,
dan sebaliknya hidup dengan upah subsisten. Namun, tanpa keuntungan ekstra seperti itu, mereka tidak dapat membelanjakan uang ekstra mereka untuk tujuan amal. Hal ini tentu saja merusak kerohanian mereka, karena memotong kemampuan mereka untuk mengorbankan kekayaan mereka demi orang lain. Ini adalah bagian penting dari spiritualitas, karena memungkinkan seseorang untuk menarik hati mereka dari dunia dan menempelkannya pada Tuhan. Dengan demikian, pandangan agama bertentangan dengan fokus komunisme pada upah subsisten. Ini menghargai pekerjaan yang lebih berharga dengan pendapatan yang lebih tinggi, dan kebebasan bagi seseorang untuk membelanjakan uangnya sesuka hati. Isu-isu lain yang sering dipandang sebagai masalah ekonomi, sebenarnya adalah masalah moral dan spiritual. Keserakahan dicatat khususnya di dunia keuangan, dengan banyak kepala pembicaraan berbicara tentang perlunya lebih banyak regulasi. Namun, keserakahan akan selalu dapat menghindari aturan, karena tidak ada undang-undang yang dapat mengatur setiap kerumitan perilaku manusia. Akan tetapi, dalam agama, kesombongan akan kekayaan, kerakusan, dan ketamakan termasuk di antara dosa-dosa yang paling buruk. Kecemburuan dan keserakahan adalah keinginan yang tidak diatur bukan oleh campur tangan pemerintah, tetapi oleh rasa kesadaran akan Tuhan. Dengan demikian, kerangka agama memberikan pendekatan yang seimbang yang mendorong kemajuan ekonomi dalam kerangka moral ekonomi. Ini sangat kontras dengan paradigma kapitalis yang berlaku, yang mencari komodifikasi dengan cara apapun. Jika suatu sistem ekonomi menganggap moralitas sebagai hal yang esensial dalam perilaku manusia, dan menambahkan akuntabilitas kepada Yang Maha Tinggi ke dalam persamaan ekonomi, ciri-ciri alternatif yang nyata dan benar bagi kapitalisme dan komunisme mulai muncul. Sejauh ini kita telah membahas agama secara abstrak. Sekarang, kita akan membandingkan kapitalisme dan komunisme dengan prinsip-prinsip Islam secara khusus. Tuhan itu, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Mengingat Allah adalah Alfa dan Omega dari iman Islam. Di antara segudang sifat Tuhan, ada dua yang sangat penting untuk dipahami guna mengapresiasi filosofi ajaran ekonominya. Ini adalah atribut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara umum diterjemahkan sebagai The Gracious dan The Merciful. Perlu dicatat bahwa satu kekhasan bahasa Arab adalah cara kata-katanya menyampaikan tidak hanya makna definisi, tetapi juga filosofi yang mendasarinya. Ar-Rahman berarti bahwa untuk setiap jenis ciptaan, Tuhan telah menyediakan sumber daya yang diperlukan yang mereka butuhkan untuk membuat kemajuan. Ini adalah atribut umum yang terdiri dari setiap jenis karunia, dan beroperasi sesuai dengan kebutuhan semua makhluk hidup sepenuhnya secara cuma-cuma. Kasih karunia ini tidak bersyarat dan ditunjukkan bahkan kepada mereka yang tidak layak. Rahmaniyat Allah lah yang telah menyediakan permukaan bumi untuk tempat tinggal, matahari dan bulan untuk cahaya, udara untuk bernafas, air untuk minum, semua jenis makanan untuk dimakan, dan sebagainya. Menurut Islam, Tuhan menyediakan kondisi yang diperlukan untuk keberadaan kita sebelum kita menjadi ada. Demikian pula, Tuhan, menurut pandangan Islam, telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan seluruh umat manusia. Tuhan telah membuat sumber daya bumi ini tersedia bagi manusia, yang memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya, dan untuk memastikan bahwa mereka dipelihara. Dalam hal ini, Al-Quran mengatakan, "Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya." Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Al-Jasiyah ayat 13. Sudut pandang Islam, yang membentuk akar dari semua prinsip ekonomi Islam, adalah bahwa kepemilikan tertinggi atas kekayaan seseorang adalah milik Tuhan. Semua kekayaan dan sumber daya alam berada di bawah perintah Tuhan, diberikan kepada manusia hanya sebagai amanah. Manusia bertanggung jawab di hadapan Tuhan, apakah mereka berhak memberikan kepada masyarakat kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Dalam keadaan apapun semua sumber daya ini tidak diciptakan untuk kepentingan sekelompok orang tertentu, dengan mengesampingkan orang lain. Apakah kaya atau miskin, tidak ada yang bisa mengklaim sebagai pewaris tunggal karunia bumi, dan menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan untuk dia saja. Oleh karena itu, kekayaan suatu bangsa harus digunakan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki, dan generasi mendatang akan terus memiliki, akses ke fasilitas penting tertentu.
Sungguh, ada jaminan untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Taha ayat 118 dan 119. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin tidak meminta. Az-Zariyat ayat 19. Islam tidak menganjurkan bahwa kebutuhan minimum hidup saja, makanan, air, tempat tinggal, pakaian harus tersedia bagi manusia, dikatakan bahwa apapun yang diperlukan untuk pertumbuhan penuh dan perkembangan sempurna dari bakat dan kapasitas setiap individu harus diberikan kepadanya dalam ukuran maksimum yang tersedia. Jika dicermati lebih dekat, kita dapat melihat beberapa kesamaan antara rahmaniyat Tuhan dan beberapa elemen komunisme. Di bawah komunisme, semua kekayaan dan semua alat produksi harus dinasionalisasi. Milik individu harus menjadi milik kolektif. Kekayaan yang dihasilkan di bawah organisasi kolektif, dari sumber daya kolektif, harus didistribusikan di bawah pengawasan kolektif di antara individu-individu sesuai dengan kebutuhan mereka atas dasar apa yang disebut sistem yang adil. Semua harus bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi distribusinya tergantung pada kebutuhan individu, dan dengan demikian, tidak berkorelasi dengan jumlah pekerjaannya. Apakah kebutuhan manusia dipenuhi oleh beras saja? Tentu saja merupakan masalah tersendiri. Atribut kedua adalah sifat rahimiyat, yang berasal dari sifat Allah, Ar-Rahim. Ini mengacu pada anugerah yang diulang-ulang secara intens, dan terkait dengan usaha seseorang. Itu diberikan ketika beberapa jenis usaha telah dilakukan, ketika pekerjaan telah dilakukan. Jadi, bagi orang yang layak mendapatkan rahmat karena usahanya, Tuhan memberikan pahala yang cukup dan terus-menerus menurunkan rahmat-Nya, jauh melampaui apa yang secara teknis layak mereka terima. Bahkan bentuk kata Arab menunjukkan jenis rahmat yang terfokus dan berulang. Ketika salah satu ciptaan Tuhan sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka, Dia akan memberikan penghargaan atas tindakan mereka ini dan menganugerahkan kepada mereka kesuksesan yang lebih besar dari apa yang pantas mereka terima. Bantuan khusus ini menciptakan dalam diri mereka keinginan untuk maju tanpa batas. Islam tidak mengajarkan bahwa Tuhan mengabaikan kerja keras. Sebaliknya, kerja keras ini dihargai, di dunia material dan spiritual. Memang, Islam tidak sepenuhnya menolak perbedaan di bidang sosial. Ini hanya memvisualisasikan masyarakat di mana perbedaan relatif dalam kondisi sosial ekonomi akan lebih kecil dari apa yang kita amati dalam masyarakat kapitalis, dan lebih mencerminkan perbedaan aktual dalam kapasitas dan usaha. Sementara pada tingkat manusia, individu telah diciptakan tidak setara dalam berbagai hal, daya tarik fisik, kecerdasan, atau kekayaan yang diperoleh, dan lain-lain. Perbedaan ini hanya ada untuk mendorong kerjasama timbal balik. Dalam hal ini, Al-Quran mengatakan, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? An-Nahl ayat 71. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Az-Zukhruf ayat 32. Ayat pertama secara ringkas meletakkan ajaran Islam tentang kepemilikan pribadi. Ayat tersebut mengkritik orang-orang yang kaya karena kekikiran mereka, mengingatkan mereka bahwa kekayaan mereka berasal dari Allah, dan bahwa mereka harus berusaha untuk mendistribusikannya. Bahwa di satu sisi hak milik telah diakui, prinsip kepemilikan kolektif atas kekayaan oleh seluruh umat manusia juga ditegaskan. Manusia pada dasarnya dan temperamennya cenderung sosial dan tidak dapat mencapai banyak hal tanpa bekerja sama dengan rekan-rekannya. Ayat kedua menekankan bahwa mereka yang memiliki keuntungan duniawi yang lebih besar tidak boleh bangga dengan kenyamanan mereka, karena mereka disediakan oleh rantai peristiwa di mana mereka memiliki sedikit kendali. Rantai ini akhirnya berakhir di tangan Tuhan. Melalui ketidaksetaraan seperti itu manusia diadili, baik cobaan kelimpahan atau cobaan kekurangan, dan tindakan kita baik dalam kemakmuran maupun kesulitan menentukan upah ilahi kita, pahala, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Dalam skema ilahi, semua makhluk hidup adalah organ dari tubuh yang sama. Jika salah satu organ mengalami ketidaknyamanan, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Jadi, untuk membangkitkan rasa kasih sayang sejati di hati umat manusia, pandangan dunia Islam mensyaratkan bahwa mereka yang diberkahi dengan kekayaan harus secara sukarela melepaskan sebagian dari kenyamanan mereka dan membantu orang lain untuk meningkatkan nasib ekonomi mereka. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. Ali Imran ayat 92. Jadi, setelah menganalisis rahimiyat Tuhan, beberapa fitur kapitalisme terlihat. Memang, kapitalisme mendukung prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk melakukan upaya individu dalam produksi kekayaan, untuk mendapatkan imbalan, dan akibatnya membelanjakan keuntungan yang diperoleh. Dalam Islam juga, motif paling kuat yang mendorong manusia untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan yang ada terletak pada penghargaan atas inisiatif individu dan usaha pribadi. Kerja keras memungkinkan kita untuk menuai hasil kerja seseorang tanpa bergantung pada orang lain. Tapi tentu saja, kapitalisme sering memberi penghargaan yang berlimpah kepada beberapa orang dan yang lainnya tidak sama sekali. Masyarakat dibiarkan semakin terpolarisasi, dengan keresahan sosial dan spiritual sebagai akibat yang tak terelakkan. Islam emas, melalui media, berlawanan dengan dua sistem komunisme dan kapitalisme, yang satu terlalu kolektivistik dan yang lain terlalu individualistis. Islam memberikan emas melalui media untuk mempromosikan cita-cita manusia tentang persaudaraan, kemajuan, dan peradaban. Jalan tengah yang diambil oleh Islam ini meresapi semua filosofi dan ajarannya, bukan dalam arti kompromi dendam antara dua ekstrim, tetapi sebagai keseimbangan yang sangat baik dan optimal yang memungkinkan umat manusia untuk berkembang, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Al-Baqarah ayat 143. Kata Arab yang digunakan dalam ayat ini adalah al-wasat. Ini berarti, ditinggikan, tetapi juga menunjukkan, menempati posisi tengah. Referensi ini dapat memberikan kesan bahwa, media bahagia, adalah konsep normatif, yaitu perintah yang dipaksakan dan diharuskan. Namun, iman Islam berpendapat bahwa konsep ini terkait dengan sifat dasar manusia. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dalam berbagai dimensi kehidupan seseorang disajikan sebagai sikap yang menguntungkan daripada sikap normatif. Filosofi ekonomi Islam memungkinkan perusahaan swasta tetapi pada saat yang sama membutuhkan bagian untuk diberikan kepada orang miskin, untuk memastikan kesetaraan yang lebih besar dan pembatasan keserakahan. Ia telah dengan bijaksana merancang mekanisme di mana kekayaan tidak dapat menumpuk di beberapa tangan, seperti larangan bunga, penerapan pajak kekayaan marginal, dan himbauan untuk bersedekah. Ini telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan tidak hanya bahwa orang kaya tidak tumbuh lebih kaya dan lebih kaya secara tidak bertanggung jawab, tetapi bahwa mereka membagi sebagian dari kekayaan mereka untuk mengangkat orang miskin. Ia selalu mengambil jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara si kaya dan si miskin. Negara, sebagai cerminan Ar-Rahman, harus memastikan bahwa setiap orang setidaknya memiliki sumber daya yang diperlukan untuk berkembang, dalam bentuk apapun yang dibutuhkan. Sebagai cerminan dari Ar-Rahim, itu harus memungkinkan individu untuk menjaga dan menghasilkan apa yang mereka peroleh dari keringat alis mereka. Kelemahan komunisme adalah ia ingin menjadi Rahman tanpa menjadi Rahim, dan kapitalisme ingin menjadi Rahim tanpa Rahman. Komunisme dengan demikian pada akhirnya melumpuhkan usaha manusia dan dengan itu semangat manusia, sementara kapitalisme menghasilkan ketidaksetaraan yang meningkat. Prinsip emas keadilan ekonomi hanya dapat ditegakkan jika kedua belah pihak bekerja sama untuk kebaikan yang lebih besar. Orang miskin harus memenuhi tanggung jawab mereka sendiri dan bekerja keras untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya dan kekayaan mereka. Di sisi lain, orang kaya harus dengan senang hati menunjukkan semangat pengorbanan yang sejati untuk membantu sesama manusia. Mereka harus memahami bahwa kekayaan dan sumber daya mereka semua telah dianugerahkan oleh Tuhan, dan dengan demikian harus dimanfaatkan untuk memenuhi hak-hak ciptaannya. Islam menemukan jalan tengah antara ekstrim kapitalisme dan komunisme, di mana ekonomi dan spiritualitas bertemu. Ringkasnya, Islam tidak sepenuhnya menerima kapitalisme dan juga tidak sepenuhnya menolak komunisme.
Sebaliknya, itu mewujudkan poin dan sikap baik dari kedua sistem, sambil membuang kejahatan mereka. Ini memberikan mekanisme khusus untuk melindungi masyarakat dari kekurangan ini, dan untuk mendorong masyarakat menuju kebaikan umum. Sementara kedua sistem ekonomi konvensional memiliki kualitas yang berbeda, situasi masa lalu baru-baru ini telah menunjukkan kegagalan eksperimen ekonomi sosialis dan kapitalisme, meskipun telah melangkah jauh di bidang pertumbuhan ekonomi, berada dalam pergolakan krisis yang semakin dalam. Masalahnya di sini bukan untuk menyangkal pencapaian fenomenal abad ke-20 dan ke-21, tetapi untuk mengakui bahwa dalam analisis terakhir, mereka telah menutupi erosi terus-menerus dari basis moral budaya manusia. Apa yang akhirnya dicapai kapitalisme dan komunisme bukan hanya kematian satu Tuhan. Sebaliknya, mereka menghidupkan banyak dewa, setiap individu menjadi terpesona dalam komitmen total untuk melayani tujuan mereka sendiri dengan cara apapun. Pada akhirnya, keinginan-keinginan ini tumbuh lebih kuat, menyebar kemana-mana, dan memakan masyarakat. Untuk memperbaiki nasib kita harus menerapkan solusi dengan dua sisi, satu bekerja dari atas ke bawah, dan yang lainnya dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah, kita membutuhkan sistem ekonomi yang dirancang dengan baik untuk cenderung ke arah pemerataan daripada persamaan. Tetapi karena setiap sistem ekonomi dijalankan oleh rakyat, orang-orang yang harus bertindak jujur dan tanpa pamrih, kita membutuhkan revolusi moral juga, untuk bekerja dari dalam hati manusia. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa kepercayaan pada Tuhan yang Maha Pemurah, yang merupakan satu-satunya titik pertemuan dan pengikat semua bentuk ciptaan. Keyakinan pada Yang Maha Tinggi ini memperkenalkan rasa tanggung jawab yang nyata, di mana seseorang melayani ciptaan Tuhan karena cinta kepadanya. Melalui kepercayaan pada Tuhan, manusia dibebaskan dari rantai duniawi, dan kesepian eksistensial dunia kapitalis kita akhirnya lega. Baca lebih lanjut di Islam dan Komunisme, oleh Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu, yang menekankan jalan tengah Islam ini beberapa dekade yang lalu.